Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran geografi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki pertemuan kelima. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu konservasi? Nah, konservasi ialah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk bisa melestarikan alam. Konservasi juga biasa disebut dengan pelestarian maupun perlindungan. Jika secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Nah, di sini terdapat dua metode konservasi, yaitu yang pertama ada konservasi dengan cara in situ. Nah, metode in situ ini merupakan metode konservasi yang dilakukan secara langsung di habitat aslinya. Artinya, metode yang dilakukan tanpa harus memindahkan flora dan fauna menuju ke penangkaran. Sedangkan yang kedua ada konservasi ex situ. Nah, dari namanya juga sudah jelas ya, bahwa metode ex situ ini adalah sebuah upaya konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, metode ini digunakan ketika habitat asli dari flora dan fauna tersebut mengalami kerusakan yang parah. Lalu, bagaimana konservasi yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri, upaya melakukan konservasi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, Indonesia melakukan dua pengelolaan konservasi, yaitu ada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam konservasi flora dan fauna adalah dengan membentuk lembaga resmi yang bertugas untuk mengelola kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan lain sebagainya. Sehingga di sini terdapatlah dua kawasan seperti kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, kita akan bahas mengenai kawasan suaka alam, di mana kawasan suaka alam ini merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Di sini kawasan alam dibedakan menjadi yang pertama ada cagar alam, yang kedua suaka marga satwa, dan yang ketiga ada cagar biosfer. Nah, yang pertama cagar alam. Cagar alam ini merupakan sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Keadaan alamnya masih terlihat asli, belum banyak tersentuh tangan manusia. Memiliki keanekaragaman baik tumbuhan maupun satwa. Sebagaimana fungsinya, kawasan ini dapat dimanfaatkan juga untuk kawasan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Lalu, di Indonesia sendiri, salah satunya cagar alam yang ada itu terdapat di
Cagar Alam Pananjung Pangandaran. Cagar Alam Pananjung ini merupakan kawasan pusat keanekaragaman hayati di Pangandaran yang berfungsi sebagai ruang konservasi bagi flora dan fauna seperti monyet, ekor panjang, lutung, banteng rusa, kancil, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Cagar Alam Lorentz di Papua. Nah, cagar alam Lorentz ini merupakan cagar alam terbesar di Indonesia loh, dengan luas 21.500 km persegi. Nah, cagar alam Lorentz ini mengandung semua tipe habitat besar yang terdapat di Papua, meliputi bakau, hutan rawa, hutan pegunungan, serta vegetasi subalpin dan alpin. Cagar alam ini mempunyai gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Jaya. Nah, dan salju abadinya di Khatulistiwa ya. Sejak tahun 1978, cagar alam ini diubah statusnya menjadi taman nasional. Nah, itu untuk cagar alam ya. Selanjutnya, yang kedua ada Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa ini merupakan suatu kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, atau sebagai habitat salah satu jenis hewan ataupun satwa yang dikhawatirkan punah. Kawasan ini merupakan tempat berkembang biaknya jenis satwa atau tempat tinggal dari salah satu jenis satwa migran. Nah, adapun kriteria suatu kawasan Suaka Marga Satwa dapat ditetapkan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa, yaitu yang pertama, sebagai tempat hidup dan perkembangan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya. Yang kedua, sebagai habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi. Yang keempat, sebagai tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu. Dan yang kelima, mempunyai luasan yang cukup sebagai habitat satwa yang bersangkutan. Lalu di Indonesia sendiri salah satunya terdapat Suaka Marga Satwa Padang Sugihan yang terletak di Sumatera, di mana Suaka Marga Satwa Padang Sugihan ini merupakan kawasan konservasi dalam pemeliharaan gajah Sumatera ya. Kemudian ada Suaka Marga Satwa Ujung Kulon di Jawa Barat. Nah, Suaka Marga Satwa Ujung Kulon Jawa Barat ini merupakan kawasan konservasi yang melindungi satwa badak Jawa, rusa, dan harimau Jawa. Selanjutnya ada cagar biosfer. Nah, cagar biosfer ini merupakan suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan ekosistem yang telah mengalami degradasi, yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya, seperti suku-suku terasing. Nah, suku terasing ini juga harus dijaga kelestariannya, karena penduduk juga ingin hidup yang serasi, harmonis, dan seimbang dengan alam. Adapun cagar alam biosfer yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat di Cagar Alam Biosfer Cibodas, Jawa Barat, di mana cagar alam ini merupakan cagar alam sekaligus wisata alam yang terletak di Cianjur. Cagar alam ini dihuni oleh lebih dari 1.000 spesies flora, 251 burung, dan lain-lain. Kemudian ada Taman Wisata Wakatobi. Di Sulawesi Barat.
Kemudian yang kedua ada kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan kawasan suaka alam. Namun ada nilai lebih karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Dalam peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2015, kawasan pelestarian alam didefinisikan sebagai berikut, yaitu kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga hidup, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayatinya. Nah, di sini kawasan pelestarian alam dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Kebun Raya serta Kebun Binatang. Nah, Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional ini memiliki kriteria ciri khas yang unik, yaitu memiliki kawasan yang luas serta dapat dikembangkan untuk tujuan lain dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan dari adanya taman nasional ini dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan. Nah, di Indonesia sendiri salah satunya terdapat Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera. Kemudian ada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara. Nah, seperti yang kita tahu bahwa komodo merupakan spesies purba yang langka dan hampir punah. Nah, karena keunikannya, Taman Nasional Komodo ini dinyatakan sebagai World Heritage Site and Biosphere Reserve oleh UNESCO. Kemudian ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya ini merupakan kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Nah, kriteria wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan raya adalah kawasan yang memiliki ciri khas baik asli maupun buatan, memiliki keindahan serta cukup luas untuk mengkoleksi tumbuhan dan satwa. Adapun taman hutan raya yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat di Taman Hutan Raya Juanda di Jawa Barat, yang merupakan salah satu hutan raya yang menjadi kawasan konservasi alam di Jawa Barat. Kemudian ada Taman Nasional ataupun Taman Hutan Raya Bung Hatta di Sumatera Barat. Merupakan sebuah kawasan cagar alam dan hutan plasma nutfah yang berfungsi sebagai pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Sumatera Barat. Kemudian ada Taman Wisata Alam. Nah, Taman Wisata Alam ini merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan juga untuk tujuan wisata. Kriterianya yaitu suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam antara lain kawasan yang memiliki daya tarik, baik flora maupun fauna, atau ekosistem serta formasi geologinya. Kemudian juga harus memiliki luas untuk menjamin kelestarian populasi dan daya tarik untuk pariwisata serta rekreasi alam. Nah,
Taman wisata alam yang ada di Indonesia salah satunya terdapat di Taman Wisata Alam Linggarjati yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada Taman Wisata Alam Cimanggu, Jawa Barat. Selanjutnya ada kebun raya dan kebun binatang. Nah, kebun raya ini merupakan kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna dengan tujuan memperkenalkannya pada masyarakat. Maka dari itu, kebun raya seperti kebun binatang dibuka bagi masyarakat umum untuk wisata. Adapun kebun binatang merupakan daerah konservasi lingkungan buatan yang dibuat persis sama dengan tempat flora dan fauna berasal, namun terpisah-pisah setiap spesiesnya yang dipisahkan dengan kandang ya. Nah, contoh kebun raya yang ada di Indonesia salah satunya terdapat di Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor ini terletak di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kawasan konservasi ini menempati lahan seluas 80 hektar dan memiliki sedikitnya 15.000 koleksi jenis tumbuhan. Kebun raya ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Van der Capelle dengan nama Lens Plantentuinte pada tanggal 18 Mei 1817. Kemudian ada kebun binatang Ragunan yang ada di Jawa Barat. Di Jakarta, maaf. Nah, sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.